Assalamualaikum. Kali ini yang akan kita bahas adalah materi fisika tentang jenis-jenis dari tumbukan pada bab momentum dan impuls. Nah, langsung aja ya ke contohnya. Sebuah benda bermasa 5 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 10 meter per sekon menumbuk secara sentral pada benda lain yang bermasa 3 kg yang bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon ke arah kiri. Hitunglah kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan jika terjadi tumbukan A. Lenting sempurna, B. Lenting sebagian dengan E sama dengan 0,5 dan tidak lenting sama sekali. Oke, kita bahas yang A dulu ya. Kita tulis dulu apa aja sih yang diketahui. Yang pertama itu adalah masanya ya. Jadi masanya sama dengan 5 kg. Nah, kemudian bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke kanan. Berarti kita anggap aja ini V1 ya. Jadi V1 ke arah kanan berarti nilainya positif. 10 meter per sekon ke arah kanan ya. Nah, kemudian yang ada lagi ya, benda lain yang bermasa 3 kg. Ini M1 ya. Berarti M2-nya itu 3 kg. Dan V2-nya adalah 6 meter per sekon ke arah kiri. Nah, karena dia ke arah kiri berlawanan, maka di sini nilai V2-nya negatif ya. Min 6 meter per sekon. Kalau digambarin beginilah ya. Ini yang satu V1, kemudian yang sebelah satunya lagi adalah V2 yang arahnya ke kiri ya. Ini nilainya negatif, yang ini nilainya positif, seperti itu. Ini sudah ada yang diketahui. Langsung aja kita jawab. Jadi ada 2 kali perhitungan ya. Untuk yang lenting sempurna dulu. Jadi yang ditanyakan lenting sempurna ya. Nah, kita jawab yang bagian A. Nah, untuk menemukan persamaan, maka kita gunakan dulu nih hukum kekekalan momentum ya. Jadi kita gunakan hukum kekekalan momentum. Nah, M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Yang sebelah kiri berarti ini sebelum terjadinya tumbukan. Kalau yang sebelah kanan itu setelah terjadi tumbukan. Nah, persamaan dari hukum kekekalan momentum ini sebenarnya nanti digunakan di lenting sempurna sama lenting sebagian ya. Kalau yang tidak lenting sama sekali digunakan juga, namun nanti V-nya di sini menyatu. Kita jawab yang A dulu ya. Langsung aja M1-nya ada 5 dikali dengan V1-nya 10 ditambah M2-nya 3 dikali dengan V2. V2 nilainya min 6, maka kita tulis min 6 di sini ya. Karena kan ke arah kiri. Sama dengan M1-nya 5, V1 aksennya nggak ada, jadi kita kasih variabel aja. Kemudian yang M2-nya ada 3, di sini berarti V2 aksen ya, seperti itu. Lalu kita jumlahkan saja 50 ditambah 3 dikali min 6 min 18 ya. Sama dengan 5 dikali V1 aksen ditambah 3 kali V2 aksen. 50 ditambah min 18 itu adalah 32 sama dengan 5 kali V1 aksen ditambah 3 kali V2 aksen. Nah, ini kita gunakan sebagai persamaan 1 ya. Nah, nanti persamaan 1 ini kita gunakan di lenting sempurna dan lenting sebagian ya. Seperti itu ya. Ya, sekarang kita ingat dulu kalau rumus dari tumbukan itu kan ada gini ya. E sama dengan V1 aksen ya. Min V1 aksen ditambah V2 aksen ya. Dibagi dengan V1 dikurang dengan V2 ya. Nah, ini rumusnya. Maka untuk yang lenting sempurna, E-nya kita ganti dengan 1 ya. Jadi ini yang pertama kan
langkah pertama ya, ini langkah pertama, kemudian ini adalah langkah kedua. Kita gunakan rumus S sama dengan min V1 aksen ditambah V2 aksen dibagi V1 dikurang V2. Nah, E-nya kan 1, berarti 1 sama dengan min V1 aksen ditambah V2 aksen per V1-nya di sini ada 10 ya, berarti 10 dikurang V2-nya min 6, berarti dikurang min 6. Nah, ini nanti ketemu hasilnya min V1 aksen ditambah V2 aksen per 16. Ya, seperti itu. Lalu pindah ruas ya, karena di sebelahnya sama dengan 1. Maka kita pindah ruas, jadi 16 sama dengan min V1 aksen ditambah V2 aksen dibagi dengan udah ya, 16, ulang. Maka ditemukan hasilnya 16 sama dengan min V1 aksen ditambah V2 aksen. Nah, ini ketemu persamaan kedua. Ini 16 ya. Nah, nanti persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi. Ya, untuk menemukan nilai dari V1 aksen dan V2 aksen. Nah, ini lanjutannya ya. Gitu. Berarti tadi persamaan dari persamaan satunya 32, 5 V1 ya. 32 sama dengan 5 dikali V1 aksen ditambah 3 dikali V2 aksen ya. Nah, ini. Kemudian persamaan keduanya 16 sama dengan min V1 aksen ditambah V2 aksen. Seperti itu ya. Nah, udah nih. Kita eliminasi. Ini kan angkanya belum sama antara atas dan bawah ya. Jadi kita pilih salah satu yang dieliminasi yang mana, antara V1 atau V2. Kita ambil aja V2 ya, yang mau kita eliminasi. Nah, yang sebelah atas tetap. Jadi nggak berubah nilainya, maka kita kalikan 1. Lalu yang sebelah bawah, ini kalikan dengan 3. Ya, supaya nanti bisa dikurang gitu. Nilainya 0. Berarti ini dikali 3 ya. Hasilnya tetap sama yang atas ya, 32 sama dengan 5 dikali V1 aksen ditambah 3 dikali V2 aksen ya. Kemudian yang bawahnya 16 dikali 3 itu 48 sama dengan min 3 V1 aksen ditambah 3 kali V2 aksen. Nah, karena kita ingin menghilangkan V2, maka ini dikurang ya. 3 dikurang 3 hasilnya kan 0, nggak usah kita tulis ya. Berarti yang sebelah sini 5 V1 aksen dikurang min 3. Ini kan min kali min jadi plus. Maka di sini jadi 8 V1 aksen. Nah, ini 32 dikurang dengan 48. Hasilnya minus ya. Minus 88 kurang 2, 6. Ya, kemudian 4 dikurang 3, 1. Nah, jadi minus 16 ya, sama dengan 8 V1 aksen. Berarti V1 aksen sama dengan min 16 dibagi dengan 8. Hasilnya min 2 meter per sekon. Loh, kok nilainya minus? Nah, minus di sini berarti menunjukkan kalau arahnya berlawanan ya. Berarti nanti dia arahnya ke kiri. Nah, seperti itu. Kita sudah dapat V1 aksennya min 2 meter per sekon. Nah, sekarang dia kan mintanya masing-masing. Berarti kita cari yang VB. Gunakan salah satu persamaan. Misalnya ini ya, kita gunakan 16 sama dengan min V1 aksen ditambah V2 aksen. Gitu. Nah, 16 ya. Min V1 berarti min 2 ditambah V2 aksen ya. Ini jadi 2 ya, karena kan min kali min plus. Di sini 16, di sini V2 aksen, berarti
ketemu V2 aksennya, 2-nya pindah ruas ke kiri, jadi kurang ya, 16 dikurang 2. Ketemu hasilnya 14 meter per sekon. Nah, ini ketemu ya V2 aksen. Seperti itu. Berarti masing-masing nilai masing-masing nilai kecepatan pada tumbukan lenting sempurna itu V1-nya min 2 dan V2-nya 14 meter per sekon. Seperti itu ya.